Adalah fakta jika ada yang bilang orang Jawa gampang diterima dimanapun mereka berada. Bukti nyatanya adalah eksistensi mereka yang meng-Indonesia. Namun pada kenyataannya, sebenarnya orang Jawa tidak mutlak disukai oleh semua orang di Indonesia. Aceh adalah salah satu daerah yang bisa dibilang kurang bisa menerima orang Jawa. Sama seperti selentingan yang bilang wanita Sunda terlarang untuk menikahi orang Jawa. Bukan bermaksud menebar kebencian, tapi itu adalah stereotip umum yang sudah diketahui oleh banyak orang. Tapi bukan orang Jawa yang akan dibahas di video kali ini, melainkan Pulau Jawa yang menampung lebih dari 60% populasi Indonesia. Jadi, jauhkanlah dari persepsi negatif dan buruk sangka. Ciri utama dari kolonialisme adalah eksploitasi sumber daya daerah jajahan untuk memenuhi kebutuhan penjajah. Selama 350 tahun Indonesia dijadikan sapi perah oleh Belanda untuk memenuhi kebutuhan hidup di negara mereka yang miskin sumber daya alam. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia ternyata masih dicirikan oleh ciri kolonialisme. Entahlah, mungkin karena bangsa ini memang bermental bangsa jajahan. Dalam interaksi ekonomi global, Indonesia dipaksa untuk menghasilkan bahan baku industri yang akan diolah di luar negeri untuk dijual kembali kepada penduduk pribumi. Siapa yang menyangkal bahwa Indonesia adalah penghasil rotan terbesar di dunia, tapi sentra industrinya barang rotan terbesar di dunia justru ada di Cina yang tidak memiliki hasil bumi rotan. Indonesia juga penghasil karet terbesar di dunia, tapi industri karet justru terpusat di Yokohama. Serta masih banyak keunggulan komparatif lainnya yang patut kita banggakan sekaligus kita sesalkan karena kita hanya menjadi pengekspor barang mentah untuk dijual murah ke luar negeri, lalu membeli lagi dari luar negeri dengan harga yang sangat mahal. Dengan fakta ini, apakah bedanya Indonesia hasil proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Hindia Belanda sebelum proklamasi itu? Sesuatu yang lebih ironi dan memiris hati terjadi justru dalam interaksi ekonomi dalam negeri kita sendiri. Sejak zaman kemerdekaan sampai hari ini, kita belum berhenti berdiskusi tentang disparitas ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Jawa yang luas daratannya hanya 6% dari total daratan Indonesia, menampung beban penduduk sebesar 60% dari total penduduk Indonesia. Secara ekonomis, kondisi ini menyebabkan perputaran uang, kekayaan, dan hasil produksi terpusat di Jawa. Dampak lainnya adalah tersedianya infrastruktur yang memadai di Pulau Jawa karena alasan beban jumlah penduduk. Semua hal itu tentu menyebabkan anggaran negara lebih banyak teralokasikan untuk Pulau Jawa. Sampai pada penjelasan itu, mungkin kita belum menemukan masalah berarti dalam tata kelola ekonomi negara kita. Tapi coba lihat dampak tragis lainnya dari fakta di atas. Sistem ekonomi kapitalis liberal yang dianut pemerintah membuat investasi swasta berpusat di daerah Jawa karena alasan ketersediaan sumber daya manusia dan kemudahan akses pasar serta infrastruktur yang memadai. Padahal, fakta lain menunjukkan bahwa produksi bahan mentah untuk keperluan industri di Jawa disuplai dari daerah-daerah luar Pulau Jawa. Kalimantan dan Sulawesi misalnya yang memiliki bahan baku rotan yang melimpah. Tapi industri rotan di Indonesia justru terpusat di Cirebon dan sekitarnya yang bukan merupakan penghasil rotan. Demikian juga dengan industri logam dan pertambangan yang bahan bakunya banyak terdapat di Indonesia bagian timur. Tapi sentra industrinya juga terpusat di Jawa. Dengan fakta ini, timbul pertanyaan, apa bedanya Jawa dengan Belanda yang menjajah Nusantara di masa lalu? Dengan fakta itu, salahkah jika saya mengambil kesimpulan bahwa organisasi Indonesia bermakna penjajahan Jawa atas luar Jawa? Lalu keberpihakan ekonomi politik pemerintah terhadap sistem ekonomi kapitalis adalah akar dari permasalahan ketimpangan dan penjajahan Jawa atas luar Jawa ini. Dalam hitung-hitungan investor asing, yang ada hanyalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa peduli keadilan dan keberimbangan pembangunan. Oleh sebab itu, Jawa dengan segala keunggulannya akan selalu menjadi daya tarik sebagai pusat investasi dengan melakukan eksploitasi kekayaan alam di daerah luar Pulau Jawa. Alasannya sederhana dan pragmatis, karena Jawa memiliki sumber daya manusia yang terampil, infrastruktur yang memadai, dan yang paling penting, Jawa merupakan pasar yang paling potensial.
Jika kebijakan ekonomi politik yang seperti itu terus dipertahankan, pertanyaannya, kapan daerah luar Jawa akan menjadi mandiri dan memiliki taraf hidup yang sama dengan masyarakat Jawa? Kita tidak bisa menyalahkan investor, sebab mereka berinvestasi dengan mengikuti insting bisnisnya. Seharusnya disinilah negara memainkan perannya sebagai pengatur, pengelola, dan pengarah dalam kegiatan ekonomi. Kita bisa belajar banyak dari negeri Cina, negeri yang dulunya pernah mengalami krisis kelaparan yang parah, kini menjelma menjadi kekuatan ekonomi dunia yang berpengaruh. Apa yang dilakukan Cina adalah membangun industri yang dekat dengan sumber bahan bakunya. Negara membangun infrastruktur yang memadai secara adil dan merata di seluruh negeri, bahkan hingga pelosok. Dengan difasilitasi negara, Cina juga memberikan pelatihan dan pendidikan keterampilan kepada masyarakat yang disesuaikan dengan keunggulan komparatif daerah tempat tinggal penduduk. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi investor untuk menolak berinvestasi di daerah penghasil bahan baku. Bandingkan dengan Indonesia saat ini. Infrastruktur dibangun mengikuti pertumbuhan industri di suatu daerah. Akibatnya, infrastruktur itu hanya dibangun di daerah industri yang tidak lain adalah Jawa. Lalu, lihatlah pola pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia. Pelatihan kerja dilakukan tanpa mempertimbangkan keunggulan komparatif daerah. Akibatnya, tenaga-tenaga terampil dan terdidik hasil pelatihan itu harus mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang didapatkan dalam pelatihan. Tentu saja lokasinya bukan di daerah tempat tinggalnya, tapi di daerah lain yang membutuhkan keterampilannya itu. Sekali lagi, pada umumnya daerah itu adalah Jawa. Tanpa bermaksud memupuk sifat sentimental dan emosional terhadap Jawa, video ini hanya ingin menyadarkan kita semua, terutama pemerintah, agar segera merubah haluan ekonomi politiknya. Era reformasi yang kita harap akan memutus mata rantai kapitalisme ekonomi Indonesia justru melahirkan pemimpin yang lebih kapitalis dari rezim Orde Baru. Daerah-daerah miskin di luar Jawa itu tidak membutuhkan belas kasihan pemerintah yang hanya disampaikan lewat pidato politik yang retoris. Karena daerah-daerah itu hanya butuh keadilan, karena keadilan adalah satu-satunya harapan yang membuat mereka mau bergabung ke dalam NKRI. Dan jika keadilan itu tidak mereka dapatkan, jangan salahkan jika Republik Indonesia ke depan akan terpecah belah seperti Uni Soviet. Barulah ketika Presiden Jokowi memimpin, mulai diadakan program Indonesia 1, pembangunan IKN di Kalimantan, infrastruktur di Papua, bahkan sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara diharapkan mampu memecah perputaran roda ekonomi di luar Pulau Jawa. Semoga pembangunan terus berlanjut di pulau atau daerah lain di luar Pulau Jawa demi menjaga eksistensi Indonesia sebagai negara kesatuan. Bravo Indonesia!